Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu yang meskipun hujan tetap hadir di Masjid Al-Kautsar. Saya berdoa semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Jauharatul Tauhid halaman 191 ya. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqlu karuhi walakin qadru fihi hilafan banzuran asr. Bahwa aqlu dan adapun aqlu itu seperti roh dalam masalah ini, kita tidak perlu terlalu dalam mengetahui akan hakikatnya. Tapi buat yang ingin mengetahui tentang hakikatnya maka para ulama telah menjelaskan akan beberapa qaul, yaitu berbagai macam takrif untuk akal. Silahkan saja lihat takrif dan tafsirkan para ulama. Di antaranya sebagian ulama berpendapat bahwa akal itu merupakan pengetahuan mata, yang disebut akal itu adalah mengetahui segala ilmu pasti dan yang mustahil. Dan yang jaiz, maka akal akan menemukan mana yang wajib menurut akal dan mana yang mustahil dan mana yang jaiz. Seperti mengerti tentang wajib wujudnya Allah dan mustahil adanya Allah, dan mungkin ada fitrahnya. Dan pendapat ini adalah pendapat Imamul Haramain. Dan sebagian ulama ada yang menyatakan akal itu adalah bukan suatu pengetahuan, maka tarif akal itu adalah sesuatu watak, disebut watak yang berada di dalam diri, yang karenanya manusia menemukan ilmu teori ketika alatnya sempurna. Dan menurut Imam
Abi Ishaq Asy-Syarazi Sayrozi. bahwa amal itu adalah sifat yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tarif yang paling baik akal itu adalah seperti cahaya, dalam arti bahwa kedua-duanya bisa membuka pengetahuan dari golongan rohani yang karenanya manusia bisa menemukan ilmu daruriyat dan ilmu nazariyat, berbagai ilmu. Dalam kitab Mantiq wa Nazari Mahtajul Litamuli. ilmu ta'amali wa aksuhu wa huwa dururi jali. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa akal itu adalah influensiyatul yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, yang bila ditinjau dari segi bahwa akibatun ini bisa dipakai berpikir itu disebut akal, dan dari sebab menjadikan manusia hidup maka latifatun ini disebut ruh, dan jika dilihat bahwa latifatun ini punya keinginan maka disebut nafs. Jadi yang tiga ini zatnya itu adalah satu, dan adapun adanya menjadi beberapa sebutan itu karena dilihat dari beberapa peninjauan. Ya, betul ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa maksud kajiannya kita simak malam ini? Wal aqlu karruhi katanya, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dan bermula akal itu adalah tetap seperti ruh. Walakin tetapi qarraru, para ulama telah menetapkan fihi, pada akal ini khilafan, perbedaan pendapat. Jadi apa itu akal? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ta'rifnya, definisinya, tentang maksudnya. Fanzur katanya. Maka lihatlah ma fassaru, apa yang ulama telah menafsirkan. Qauluhu wal aqlu, dan adapun akal itu seperti roh. Dalam masalah ini kita tidak perlu terlalu dalam katanya mengetahui akan hakikatnya. Tapi buat yang ingin mengetahui tentang hakikatnya akal, maka para ulama telah menjelaskan akan beberapa kaul. Kaul itu pendapat, yaitu berbagai macam takrif untuk akal. Salahkan saja katanya, silakan saja maksudnya. Silakan saja lihat takrif dan tafsiran para ulama. Di antaranya sebagian ulama katanya berpendapat bahwa akal itu merupakan pengetahuan. Maka yang disebut akal itu adalah mengetahui segala ilmu pasti dan yang mustahil dan yang jaiz. Maka akal itu akan menemukan mana yang wajib menurut akal dan mana yang mustahil dan mana yang jaiz. Seperti mengerti tentang wajib wujudnya Allah dan mustahil adamnya dan mungkin ada ciptaannya. Dan pendapat ini adalah pendapat Imamul Haramain. Dan sebahagian ulama ada yang menyatakan akal itu adalah bukan suatu pengetahuan. Maka ta'rif akal itu adalah sesuatu watak yang berada di dalam diri, yang karenanya manusia menemukan ilmu daruri ketika alat-alatnya sempurna. Dan menurut Imam Abi Ishaq Asy-Syarazi, bahwa akal itu adalah sifat yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ta'rif yang paling baik akal atau adalah katanya seperti cahaya katanya, dalam arti bahwa kedua-duanya bisa membukakan pengetahuan dari golongan rohani, yang karenanya manusia bisa menemukan ilmu daruri. Daruri katanya yaitu daruritnya katanya, dan ilmu nazariyat
ya, berbagai ilmu dalam kitab mantik wa nazar mahtaju lit ta'amuli wa aksuhu wa huwa daruri jali. Kita tulis dulu ya biar gampang. Ada dua hal yang mau dibicarakan. Yang pertama al-aqlu, yang kedua ar-ruh. Seperti kita sudah tahu, manusia gitu. Manusia ada ada jasadun, ada jasadnya, ada ruhun, ada ruhnya. Jadi kalau ini bersifat fisikal, ini bersifat spiritual. Yang ini bidang tugas atau bidang kajian para ahli kedokteran, fisiologi dan lain-lain. Saya tidak pada posisi sini. Yang ini yang dibicarakan sekarang. Jadi aspek ruhani atau aspek spiritual dari manusia. Sedang dibicarakan apa ada beda ruh dengan akal, gitu. Dua-duanya, ruh dan akal masuk komponen yang tidak fisikal. Itu disepakati tuh. Ruh bukan fisikal, tidak berjasad, akal juga demikian. Gitu. Cuman definisi akal ini berbeda-beda. Gitu. Yang pertama, ruh akal ini adalah, akal dulu, adalah alat untuk mengetahui, untuk mendapatkan pengetahuan. Dari akal ini orang bisa punya ilmu. Ya, dari sini orang bisa punya ilmu. Ada ilmu pasti, ada ilmu sosial. Menurut pendapat yang pertama, Imam Haramain. Yang kedua, akal itu satu partikel halus yang ada dalam rohani manusia. Yang dengan partikel ini orang bisa tahu gitu, bisa tahu mana baik, mana buruk. Jadi ini dengan ini hampir sama nih, ya. Sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan, yang ini juga satu partikel halus untuk bisa tahu, mengerti. Ini jadi ada ini. Masih belum ketemu kaitan akal dengan ruh. Gitu. Kalau di sini masih akal itu berbeda dengan ruh. Gitu. Itu berbeda. Kita lihat ta'rif yang lain. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa akal itu adalah latifah robaniyah. Latifah itu partikel halus robaniyah yang berasal dari Allah, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, yang bila ditinjau dari segi bahwa latifah ini bisa dipakai berpikir, itu disebut akal. Jadi partikel halus ini bisa dipakai untuk berpikir. Jadi ada pendapat yang ketiga, akal ini alat untuk berpikir. Bapak lihat, pendapat pertama, kedua, ketiga hampir sama.
Dua-duanya pengetahuan, tiga-tiganya. Ini pengetahuan, ini tahu, ini juga berpikir, hampir sama gitu. Nanti kita cari dari pendapat yang banyak itu mana yang paling mendekati gitu. Dan katanya dari sebab menjadikan manusia hidup, maka latifah itu disebut roh. Nah, di sini mulai berubah. Akal ini, akal ini menjadi sebab manusia hidup. Nah, ketika orang mengatakan bahwa akal ini adalah menjadi sebab manusia hidup, maka akal dalam konteks ini sama dengan ruh. Nah, gitu. Bisa tangkap? Pendapat pertama, kedua, ketiga hampir sama. Tapi begitu pendapat yang ketiga, adanya akal menjadi sebab manusia hidup. Ketika orang mengatakan akal menjadi sebab manusia hidup, maka akal itu sama fungsinya dengan ruh. Gitu. Yang membedakan manusia dengan hewan ada akalnya. Gitu. Ketika akal menjadi sebab manusia bisa hidup, maka akal itu tidak beda dengan ruh. Nah, ini pendapat yang keempat nih. Gak apa-apa, makin banyak pendapat, makin banyak kita bisa tahu mana yang paling bisa diterima. Gitu. Ditelusuri terus, dieksplorasi terus. Gitu. Dan jika dilihat dari bahwa latifah ini punya keinginan, maka disebut nafsu. Tuh. Jadi ketika akal itu punya keinginan, punya kemauan, maka dia disebut nafas atau nafsu. Jadi yang tiga ini zatnya itu adalah sesuatu. Dan adapun adanya menjadi beberapa sebutan itu karena dilihat dari beberapa peninjauan. Nah. Yang berikutnya nih, nah, ini muncul beda lagi. Ketika akal itu punya keinginan, punya hasrat, punya kemauan, nah dia disebut nafsu. Mulai berkembang tuh. Paham 1, 2, 3 sama. Paham ketiga menjadi sebab manusia hidup ada sama dengan ruhnya. Kepahaman yang keempat, akal itu adalah partikel halus latifah robaniyah yang punya keinginan. Pengen makan, pengen minum, pengen tidur, pengen berkeluarga, pengen bermasyarakat. Maka ketika dia punya keinginan, punya taste, punya selera, dia disebut nafsu. Gitu. Bisa tangkap ya? Gitu. Apa-apa, nggak usah bingung. Dieksplor terus, diteliti terus. Gitu ya. Dan menurut ahli hikmah, akal itu adalah jauhar, permata. Belum dibaca ya? Belum, baca dulu deh. Dan menurut ahli hikmah, akal itu adalah jauhar. Dan Imam Al-Ghazali berkata bahwa akal itu jauhar mujarrad yudrik bihil ghaibat ayil maqbulat an-nata'iju wal ma'aruf biwasail al-aqisati al-ta'rifat wal mahsusat bil musyahadat, yaitu hawasul khamsi. Artinya akal itu adalah sesuatu yang menghakimi, yang tempatnya pada otak, menyendiri kali, menyendiri. Otaknya menyendiri, yang tempatnya pada otak, yang karenanya manusia bisa menemukan natijah yang fikir. Makmulat atas fikir atau makmulat tasawuriyah. Tasawuriyah. Tasawuriyah itu yang diistilahkan dengan majhulat atas fikir dan majhulat tasawuriyah. Adapun tempatnya menurut qaul sahih adalah di dalam qalbu yang cahayanya berhubungan dengan otak sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki.
Selanjutnya berkata ahli hikmah bahwa tempatnya adalah di dalam otak, karena apabila otak terganggu maka langsung akalnya jadi hilang, maka berarti tempatnya dalam otak. Perlu diketahui bahwa akal itu adalah 5 macam. Satu, yang disebut akal azizi, yaitu akal yang melekat pada Akal gorizi kali, gorizi. gorizi. Beda aziz dan gorizi beda. Sebut akal gorizi yaitu akal yang melekat pada diri yang karenanya manusia bisa menemukannya. An-nazariyah, ilmu yang hanya ditemukan dengan cara berpikir. Kedua, yang disebut akal kasbi, pengetahuan yang hasil dari pergaulan dengan orang yang berakal. Yang ketiga, yang disebut dengan akal al-qawi, yaitu akal yang diberikan kepada orang mukmin yang karenanya bisa mendapat petunjuk atau hidayah menjadi orang mukmin. Keempat, yang disebut akal zihadnya, yaitu akal yang mendorong diri untuk bertapat dari dunia. Kelima, yaitu yang disebut akal sarofi, yaitu akalnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagus. Sekarang kita lihat sekarang. Ya. Sudah ada beberapa definisi atau takrif yang menggambarkan, mengilustrasikan seperti apa akal itu, katanya. Sekarang kita lihat pandangan Imam Ghazali. Dan menurut ahli hikmah, hikmah itu ahli orang yang mempelajari ilmu sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke intinya. Akal itu adalah jauhar. Tadi itu partikel halus, ya. Permata. Dan Imam Al-Ghazali berkata bahwa akal itu jauhar mujarrad, yudriku bihil ghaibat, ayil makulat, anataij al-mu'arraf bil wasaid, al-aksiyah awit ta'rifat, wal mahsusat bil musyahadat, yaitu hawas al-khamsi, katanya. Artinya akal itu adalah sesuatu yang menyendiri, yang tempatnya pada otak, yang karenanya manusia bisa menemukan natijah, kesimpulan. Natijahnya pikir, katanya. Makulat atas diqiyah atau katanya makulat tasawuriyah. Itu yang diistilahkan dengan majhulat atas diqiyah dan majhulat tasawuriyah. Adapun tempatnya menurut qaul sahih adalah di dalam kalbu, yang cahayanya katanya berhubungan dengan otak, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau kita lihat pandangannya Imam Ghazali, ya, akal itu juga sumber pengetahuan. Gitu. Ya, kalau kita mau tahu ini baik atau buruk, akal. Jadi akal itu adalah sumber atau alat, sarana dalam diri manusia yang dengan itu orang bisa mengetahui. Gitu. Ini pandangan ini seperti juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kita lihat hampir sama nih Pak nih. Pandangan yang ke 1, 2, 3, ke 6 ya. Nah, gitu. Alat untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, coba lihat. Nah, paham ini Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ghazali mirip dengan yang ini. Jadi dari 6 definisi ini 4 sama. Bisa lihat ya.
1, 2, 3, 4 ini punya kemiripan, kesamaan. Jadi akal itu oleh para ahli kita simpulkan adalah partikel halus yang ada dalam rohani manusia untuk bisa mendapatkan pengetahuan gitu. Bisa mendapatkan ini baik, ini buruk, ini bagus, ini enggak gitu. Nih 1, 2, 3, 4. Ada berbeda pada waktu yang kelima, keenam. Yang kelima mengatakan bahwa akal itu sebab manusia hidup. Nah, yang kelima ini akal itu adalah roh gitu. Yang keenam akal itu nafsu gitu. Nah, dari 6 model ini semua yang kita simpulkan ini sama semua nih. Nah, di sini. Nah, gitu. Jadi kalau kita simpulkan, akal adalah partikel halus yang ada dalam roh manusia yang punya fungsi untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, gitu. Sedangkan yang berpendapat bahwa akal itu punya kemauan atau keinginan, punya selera, itu disebut nafsu. Kalau mengatakan ini sumber kehidupan, menjadi sebab hidup manusia, itulah roh manusia. Nah, gitu. Dari 6 ini, yang paling bisa diterima yang ini. Ini sebetulnya di luar nafsu ini. Nafsu ini bertingkat-tingkat tadi nih. Ada 7 nih. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu kamilah. Nah, gitu. Jadi kalau pendapat yang kelima ini mengatakan akal adalah nafsu. Nah, pendapat ini perlu mendapat dikritisi. Karena para ulama lain mengatakan nafsu itu terpisah dari akal. Gitu. Kalau nafsu itu justru yang mempengaruhi akal. Ketika nafsu itu baik, dari mulai sini nih, dari mulai mutmainnah sampai ke sini baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mulai 4 sampai 7 ini bagus. Maka akan memperoleh akal. Bisa nggak tangkap? Ketika nafsunya itu bagus, memperoleh akal, dari akal muncul dorongan kepada nih dari sini. Kalau pengaruhnya 4, 5, 6 mempengaruhi akal, dia mendorong jasad. Jasad menghasilkan amal soleh. Kalau yang mempengaruhi akal ini poin 1, 2, 3, maka yang akan muncul dari akal ini mendorong jasad sini keluar amal salah. Bapak dan Ibu mau datang ke Masjid Al-Kautsar meskipun hujan karena didorong oleh nafsu 1, 2, 3, 4. Ya. Saya termasuk yang mengatakan bahwa paham ini sebetulnya berbeda. Nafsu nggak sama dengan akal, gitu. Bisa tangkap nggak? Nafsu sendiri dia, akal sendiri. Kenapa? Justru nafsu ini mempengaruhi akal. Ketika nafsu dipengaruhi oleh akal, dipengaruhi oleh nafsu, muncullah amal soleh. Kalau yang sumber nafsunya 4, 5, 6, 7. Saya termasuk yang ini. Gitu, ya. Ini beda. Akal dengan nafsu nggak sama. Gitu. Bisa tangkap ya? Bahwa ini
mengatakan bahwa akal itu adalah sebab manusia hidup, bisa diterima gitu. Ya, tapi terlalu sederhana. Gitu. Ya. Ini mengatakan bahwa akal itu sebab manusia hidup, membedakan dengan hewan. Hewan juga hidup, gitu. Cuman nggak punya akal. Nah, paham yang ini terlalu sumir, terlalu sederhana. Gitu. Nah, dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, yang paling bisa diterima, pahami ini. Akal adalah sumber dari pengetahuan. Beda dengan nafsu, beda dengan ini. Kalau ini ciri. Bisa tangkap ya? Pertanyaan, buat apa ngaji-ngaji begini? Gitu. Sebagai pengetahuan penting, sehingga kita tahu bagaimana akal itu bisa dicerdaskan. Gitu. Bagaimana akal itu bisa kita cerdaskan, mencerdaskan akal. Ada mencerdaskan hati. Gitu ya. Selanjutnya berkata ahli hikmah bahwa tempatnya adalah di dalam otak katanya. Karena apabila otak kita terganggu, maka langsung akalnya jadi hilang. Ada juga benarnya nih. Ya. Misalnya kalau orang mabuk, karena mabuk itu merusak saraf di otak. Akibatnya akalnya nggak berfungsi. Gitu. Jadi hilang, maka katanya berarti tempatnya dalam otak. Perlu diketahui bahwa akal itu ada lima macam. Satu yang disebut akal gorizi. Gorizi itu insting, gitu ya. Apa insting naluri? Gitu ya. Misalnya nih, orang kalau lagi susah, pernah susah nggak? Kalau pas lagi susah, teriak dia, ya Allah, gitu. Kenapa dia teriak ya Allah? Karena akal gorizinya itu muncul, gitu. Akal yang bersifat naluri, gorizi itu naluri, insting. Yang melekat pada diri, yang karenanya manusia bisa menemukan ilmu an-nazariyah. Ilmu yang hanya ditemukan dengan cara berpikir. Kedua, yang disebut akal kasbi. Kasbi itu usaha. Pengetahuan yang hasil dari pergaulan dengan orang yang berakal. Karena orang punya kebutuhan, maka mendorong akalnya untuk berusaha gitu. Kerja, dagang, usaha, bisnis, macam-macam. Nah, itu akal kasbi namanya. Yang ketiga yang disebut dengan akal atoi, yaitu akal yang diberikan kepada orang mukmin yang karenanya bisa mendapat petunjuk hidayah. Bapak nih, ibu mau datang malam-malam begini, mana hujan, karena akal atoinya berkembang, dia muncul dengan sangat baik. Menjadi orang mukmin. Keempat yang disebut akal az-zihad, yaitu akal yang mendorong diri untuk bertapak dari dunia, mengasingkan diri dari keduniaan. Zuhud. Zuhud itu nggak mau bergaul dengan orang yang jahat-jahat, gitu. Maunya bergaul dengan orang-orang soleh aja. Kelimanya itu yang disebut akal syarafi, yaitu akalnya Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang ini ada sampai di sini, ini udah kelihatan nih gambarannya. Meskipun bingung, kan udah dipetakan dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini pendapat yang paling banyak ini. Gitu. Kita menyimpulkan akal adalah partikel halus yang ada dalam rohani manusia sebagai sumber pengetahuan. Melalui akal orang berpikir, dapat ilmu,
berkembang akalnya nih gitu. Sehingga kalau akalnya berkembang bagus, IQ-nya bagus tuh. IQ-nya bagus. Bisa tangkap? Nah, terus kalau yang ini akal menurut paham yang kedua ini kita jadi satu ya. Kalau Pak menurut paham yang ini akal itu adalah nafsu katanya. Nafsu bagi dibagi 7, ada nafsu yang negatif, ini yang jelek, kurang bagus, ada nafsu yang positif. Nah, kalau yang positif mempengaruhi akal, meskipun saya termasuk yang tidak setuju, tidak sepaham, akal dengan nafsu mesti dibedain gitu. Dibeda apa? Akal, nafsu. Bisa tangkap nggak? Ketika nafsu itu poin 1, 2, 3, dia akan mempengaruhi akal. Kalau poin 1, 2, 3 mengakal, maka ini yang negatif yang muncul. Keluarnya ke sini, negatif juga. Tuh. Ini inputnya, outputnya ini. Bisa tangkap? Susah kali pakai put begini ngaji nih. Nah, kalau akal itu dipengaruhi nafsu 4, 5, 6, 7 positif, nah ini ke sini, maka yang muncul juga outputnya positif. Gitu. Bisa tangkap ya? Nah, jadi dari uraian Syekh Ibrahim Al-Laqani ini, ulama-ulama kita golongkan menjadi seperti ini. Ada yang umumnya ini, ada yang ini. Kalau ininya cerdas, 4, 5, 6, 7, ini disebut EQ. Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Ini ada lahan sendiri gitu. Bagaimana mencerdaskan emosi gitu. Ya, menjadikan emosi dari 1, 2 sampai 7 ini di bidangnya dia nih. Nah, sekarang ini terlalu sederhana memahami akal. Dia cuma mengatakan akal itu sebab manusia hidup gitu. Jadi membedakan manusia dengan hewan, lihat apa? Karena ada akalnya maka manusia hidup. Nah, sebenarnya hewan juga hidup, cuma tidak progresif. Nah, karena itu akal yang menyebabkan sibuk manusia hidup ini menyebabkan manusia berbudaya. Budaya. Mana budayanya? Civilized, ya, berbudaya dia. Gitu. Berbudaya di mana? Manusia dari dulu sampai sekarang berubah. Pakai pakaian, ada kan? Bikin sepeda, bikin motor. Tadinya nggak ada listrik, pakai listrik karena ini itu. Ayam, karena nggak punya akal, nggak berubah dia. Dia nggak pernah mikirin bikin sepeda kek, bikin rumah kek, itu nggak pernah dimikirin karena nggak ada akalnya, gitu. Dia sudah merasa cukup dengan yang dimiliki, udah cukup deh, gitu. Ya. Nih, sini. Bisa tangkap ya? Nah, gitu. Nah, terus sekarang dari diskusi ini, ya pendapat-pendapat ulama ini oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, kemudian akal ini dibagi 5 klasifikasi akal. Satu gitu, akal gorizi, akal yang bersifat naluri. Ada nalurinya manusia. Gitu. Mana contohnya? Kalau orang lagi susah, ya Allah, ada kan? Lagi sakit, ya Allah, gitu. Kenapa? Karena dalam dirinya ada gorizi, ada naluri, bahwa yang bisa nolong cuma Allah, gitu. Ya. Satu, yang kedua, akal kasbi. Nah,
Akal kasbi gimana maksudnya? Karena manusia punya kebutuhan, akalnya mikir bagaimana nih bisa memenuhi kebutuhan ini gitu. Supaya bisa memenuhi kebutuhannya, maka akalnya mikir, oh saya mesti usaha dong gitu. Ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang cari nafkah, ada yang ngajar, macam-macam. Nah, kenapa dia ngajar, bekerja, cari nafkah, berbisnis? Akalnya nih, akal kasbi gitu. Bisa gitu ya. Yang ketiga, akal atau ada kan? Akal atau ini gimana nih katanya? Ya dapat hidayah. Orang ya kadang malang melintang, nggak sholat, nggak ibadah, macam-macam gitu. Begitu kepentok, mikir dia. Ada nggak gitu? Begitu kepentok, mikir dia. Kenapa sih? Ternyata ada yang benar nih. Dia insaf, sadar, sholat. Ini akal atoinya yang berkembang. Atoi. Atau itu pemberian, given. Yang keempat, akal yang berikutnya katanya yang disebut akal zihad, az-zihad. Zihad dari kata zuhud. Nih, zihad atau zuhud boleh. Contoh, dalam ilmu tasawuf ada zuhud. Nah, itu. Orang kalau menghadapi lingkungan yang tidak kondusif, di sana mabok, di sana zina, di sana judi, di sini, waduh, gitu. Sementara dia mau hidup dengan baik, dia nggak mau bergaul, dia uzlah, memisahkan diri lingkungan, disebut akal zihad atau akal zuhud. Gitu. Dia ada di lingkungan tapi nggak bergaul. Kenapa? Masih ingat ya contohnya? Ada orang yang membunuh 99, masih ingat kan? Terus saya mau tobat. Terus kata yang ditanya, bisa nggak masih tobat? Nggak bisa, udah kebanyakan, dibunuh sekalian. Dia 100, genap 100. Nah, datang dia kepada orang alim. Kalau tadi orang-orang ahli ibadah. Ketika datang kepada orang alim tanya, masih bisa nggak saya bisa tobat? Oh masih bisa. Syaratnya kamu jangan tinggal di kampung kamu mesti uzlah. Di tempat yang baru kamu akan bisa bergaul dengan orang baik-baik. Itu akal zuhudnya, gitu. Dia mau jalan dipindah deh. Yang penting selamat dia, gitu. Yang kelima, akal syarafi. Ini akal yang mendorong orang jadi mulia. Ini akalnya Rasulullah. Misalnya nih, Nabi Muhammad sudah jelas maksum, nggak ada dosa, udah diampun dosa yang lalu yang akan datang, tapi masih mau istighfar 100 kali. Gitu. Tanya kenapa Nabi yang sudah maksum nggak ada dosanya masih istighfar 100 kali? Karena akal syarafinya itu yang mendorong beliau. Gitu. Contoh lagi, Siti Aisyah ketika ngelihat Rasulullah kakinya bengkak habis tahajud, nanya, 5 tahun hada ya Rasulullah, kenapa masih Anda lakukan amal sepertinya Rasul, katanya gitu. Waqad ghafar laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu akan datang. Nabi menjawab, afal uhibbu an akuna abdan syakura.
Emang nggak boleh, saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur gitu. Itu akal syarafi yang berkembang gitu. Nah, terus kita di mana nih? Bapak tinggal ngukur sendiri deh. Dari semua pembicaraan ini kita yang mana nih gitu. Kita masuk akal syarafi atau akal kasbi atau akal naluri. Kita bisa ngukur sampai di mana kita gitu. Kalau masih akal naluri masih terlalu sederhana gitu. Bapak kalau bisa mengupgrade nih dari sini ke sini terus sini ke sini nih mesti dirubah akalnya di sini sampai akal syarafi gitu mulia. Gitu ya. Baik. Ini kalau diterusin ini makin bingung nih. Makin pusing. Kenapa? Ya nanti dulu belum selesai kan. Kalau selesai baru. Terlambat karena mendatangnya terlambat kan. Baik. Ada pertanyaan? Ya, makanya tadi kan pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, akal itu ada di otak katanya. Gitu. Tapi itu pendapat Imam Syafi'i dan Maliki aja. Imam Ghazali beda lagi gitu ya. Hampir mendekati. Karenanya kalau akalnya cerdas, dia otaknya cerdas. Makanya disebut IQ-nya nih. Ini Pak, nih. Ini dia nih. Nah, dia pada di sini nih. Nah, begitu dia cerdas, otaknya bisa ngitung, bisa macam-macam. IQ-nya bagus gitu. Salah nggak? Ya bisa mendekati, bisa diterima gitu. Karenanya akal berbeda dengan roh, gitu. Dua hal yang berbeda. Ini di sini, roh di sini. Gitu. Ini akan mempengaruhi. Gitu. Kalau akalnya cerdas, ruhnya juga akan mempengaruhi. Dipengaruhi oleh ruhnya ini akan mendorong. Dia pinter banget nih, cerdas nih gitu. Di sini. Jadi otak itu akan mempengaruhi ruh. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kita kalau bisa ini cerdas, ininya cerdas, ruhnya cerdas. Nah, ruh cerdas itu orang menyebut sebagian dengan SQ. SQ. Spiritual quotient. Kecerdasan spiritual. Tahu mau kemana nih gitu. Tahu arah. Saya mau kemana, saya mesti bagaimana, saya mesti berbuat apa, saya mau kemana tujuannya, ini dia nih. Gitu. Tiga-tiganya akan dicerdaskan oleh Islam. Melalui Quran, hadis Nabi, dan ajar Rasulullah, orang akan cerdas IQ-nya. Bisa ngitung, misalnya, Bapak dihadapkan oleh pilihan, ngaji atau tinggal di rumah. Nimbang nih, ngitung. Ngaji tuh, biar gerimis. Ternyata untungnya besar. Di sini dia mendorong ruhnya, menggerakkan badannya, ngaji. Gitu. Emosinya ditahan. Ya. Kata setan, di sini belum ada unsur setannya nih, nggak masuk. Gitu. Padahal ada setan. Setan dorong ngapain hujan-hujan ngaji gitu. Kata IQ-nya enggak gitu. Karena
nafsunya itu masuk nafsu yang mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, dia milih Allah, ngaji. Ini mendorong akal, mendorong ini nih. Gitu. Itu sebabnya SQ ini jadi sempurna, tahu arahnya kemana dia mesti berbuat gitu. Gitu ya. Belakangan orang mengenal ada social quotient, kecerdasan sosial. Belakangan ya. Baik. Masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Gak apa-apa, mula-mula bingung, lama-lama ngerti. Untuk bisa ngerti bingung dulu gitu. Ya. Kalau orang belajar masih bingung, gitu. Kalau nggak bingung nggak ngerti-ngerti. Jadi emang orang belajar paling cari bingung. Baik, kita tandain ya sampai halaman 194. Su'aluna thumma azabul qabri. Nanti akan kita bicarakan apakah ada azab kubur. Minggu depan dah, insyaallah ya. Baik, kita sudahi dulu. Kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Yang kedua, kita berdoa buat Pak Wiharto yang insya Allah hari Senin ya akan menjalani operasi. Kita doakan operasi berlangsung lancar, ya, berhasil dan kembali sehat seperti sedia kala. Ya, tidak ada apa-apa dan akan menambah kebugaran, kemajuan Pak Wiharto dalam berkiprah di masyarakat, terutama di Masjid Al-Kautsar. Nah, untuk mendoakan itu kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wala siyama Bapak Haji Wiharto. Isfi'na ya syafi, isfi'hu ya syafi, antas syafi la syifaa illa syifauka ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyahu Bapak Haji Wiharto najahan, falahan, yusran, sahlan fima ta'alaq bi operasi hari Senin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.